ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu kata beliau wala ba'sa bil buka 'alal mayyit. Ini terkait dengan hukum menangis dan takziah. Ya. Kata beliau wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit min ghairi nauhin wala syakki jaibin. Ya, seorang tidak mengapa menangisi mayit asalkan tidak meraung-raung dan tidak menyobek kain. Menangis itu nggak bisa ditahan ya. Orang menangis. Ya. Jelas ya? Karena Nabi SAW itu ketika beliau meninggal, ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau menangis. Dan ditanyakan oleh sebagian sahabat, kenapa beliau menangis? Kata beliau, innal aina tadma wal qalba yahzan. Ya, sesungguhnya hati itu berlinang dan sangat sedih. Wala naqulu illa bima yarda rabbuna, tapi kami tidak berucap kecuali apa yang Allah ridai. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami berpisah dengan wahai Ibrahim sangatlah sedih. Iya. Jadi maksudnya bahwa di sebagian riwayat ketika ditanya kenapa engkau menangis ya Rasulullah, beliau sebutkan bahwa itu adalah rahmat yang Allah berikan di hati-hati hambanya. Dia menangis itu fitrah ya, tapi yang menjadi masalah itu kalau dia menangis meraung-raung, ya berteriak-teriak, menyobek bajunya, itu kan dilarang. Makanya di dalam Sahih Muslim di hadits Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Perempuan yang meraung-raung, kenapa disebut perempuan saja? Karena kebanyakannya yang seperti itu perempuan. Ya, bukan artinya laki-laki tidak kena ya, laki-laki juga kalau dia melakukannya. Perempuan yang meraung-raung, kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan dia memakai sirbal, pakaian dari timah yang mendidih, dan memakai baju diri, baju yang menutupinya itu dari jarab, dari kurap. Iya. Demikian pula jangan menyobek-nyobek baju, sebab itu dari perkara jahiliyah. Karena itu di hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khudud aw syaqqa al-juyub aw da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul pipi atau menyobek-nyobek kantongnya, atau dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Menyuruh dengan seruan jahiliyah. Iya. Kemudian kata beliau wa yu'azza ahluhu ila 3 ayamin min dafnihi. Dan keluarganya itu ditakziah 3 hari setelah meninggalnya. Nah, ini syariat untuk mentakziah ya. Takziah itu artinya membesarkan hati, menghibur orang yang kena musibah. Jadi besarkan hatinya, dihibur, ingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membesarkan hatinya. Kadang seorang mukmin di posisi musibah, ada hal-hal yang dia lupa. Ada hal-hal yang kadang dia tidak ingat ketika musibah. Jangankan kita ya, Umar bin Khattab saja itu ketika Rasulullah meninggal, itu dia mau pukul semua itu orang yang bilang Nabi meninggal. Jangan ada yang bilang Rasulullah meninggal. Sampai ketika Abu Bakar datang, lalu Abu Bakar membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Kata Umar, seakan-akan saya baru dengar ayat itu.
Padahal mereka semuanya sudah menghafal ayatnya, mempelajarinya. Tapi subhanallah. Ya, kata Umar seakan-akan saya baru dengar ayat itu. Jelas ya? Maka memang pada saat ada musibah, ya itu perlu untuk memberi takziah, menghibur siapapun orangnya. Karena kadang kalimat-kalimat dari orang tertentu, kadang itu kita ketahui, kita pahami. Tapi kadang masuk dari orang yang mengucapkannya itu letaknya di hati besar, berbeda. Nah, itu posisinya memang saling memberi takziah. Karena itu takziah itu dari ibadah yang agung, dari perkara yang dianjurkan, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian riwayat, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkannya, ya, di Sunan Ibnu Majah dari Amr bin Hazm, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin." Tidak ada seorang mukmin yang dia memberi takziah kepada saudaranya karena musibah, illa kasahu Allahu min hulalil karamah yaumil qiyamah. Kecuali Allah akan berikan untuknya pakaian dari baju kemegahan di hari kiamat. Ya, dari baju kemegahan di hari kiamat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi takziah kepada putrinya, ya putrinya punya anak meninggal, maka Nabi bertakziah kepadanya, lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu syai'in ila ajalin musamma. Hanya milik Allah apa yang diambil, untuknya apa yang dia beri, dan segala sesuatu itu akan kembali ke waktu yang telah ditentukan. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini bahasanya takziahnya itu 3 hari dari dikuburkan. Iya, 3 hari karena dilihat kebanyakannya seperti itu. Dibanyakannya seperti itu. Makanya di pembahasan tentang ihdat, ya, pembahasan tentang ihdat, kalau misalnya ada yang meninggal, orang yang dia cintai, maka dia tidak boleh melakukan ihdat lebih dari 3 hari. Sebab itu mayoritas orang seperti itu, 3 hari. Nah, diambil dari situ, dikiaskan. Iya, baik. Tapi sebenarnya pembatasan 3 hari ini bukan nas ya dari sebuah hadits, tapi itu kebanyakan. Kalau misalnya diperlukan memberi takziah lebih daripada itu, nggak ada masalah. Misalnya orang kena musibah sudah sebulan masih sedih terus misalnya, maka boleh untuk dinasihati, diberi takziah dan seterusnya. Ya, tidak ada masalah. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis, wala yudfanul ithnani wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihaja. Dan tidak boleh mengubur 2 mayit dalam satu lubang kecuali kalau ada keperluan. Misalnya banyaknya orang yang meninggal, buminya sempit, ya, dan seterusnya. Baik, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengubur 2 orang dalam satu liang kubur di perang Uhud. Kemudian Nabi ketika mau menurunkan mereka ditanya siapa yang paling banyak menghafal Quran. Ketika ditunjuk salah satu dari keduanya, maka itu yang didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang punya ilmu tentang Al-Quran itu menghafal Quran, itu keutamanya besar. Sampai dikuburkan, ketika dikuburkan dia lebih didahulukan kalau dikumpulkan dalam sebuah kubur. Jelas ya? Baik. Jadi bahasanya itu ayyuhum aktsaru akhdal lil Quran. Siapa yang paling banyak mengambil Al-Quran? Ya, kadang sebagian ikhwan itu kalau disuruh menghafal susah ya menghafal. Ya, ada yang minta maaf dari awal, afwan Ustaz, saya kayaknya sudah udzur untuk menghafal. Baik, Al-Quran itu bukan cuma mau dihafal saja.
Orang yang mengambil Al-Quran itu banyak bentuknya. Bisa menghafal, bisa dia pelajari, dia kaji tafsirnya, ya, dan seterusnya. Kalau dia hafal, dia tahu tafsirnya, dia amalkan, oh itu berkumpul kebaikan lebih banyak lagi. Jelas ya? Kadang ada orang yang paham tafsirnya itu lebih afdal daripada orang yang menghafalnya. Dia hafal tapi dia tidak paham apa yang dia hafal. Iya. Karena itu dibuatkan ya, dari orang harus lihat ininya, metodenya. Sebenarnya ilmu-ilmu itu pelajari itu tujuannya supaya kita pelajari Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Harusnya begitu. Makanya target seorang penuntut ilmu itu adalah untuk itu. Bagaimana dia tahu tafsir Al-Quran. Tahu tafsir Al-Quran. Tapi ini repot juga antum ya. Kadang dibuatkan program satu saja susah antum hadir. Apalagi dibuatkan program lain. Saya masih ada 2 program saya belum jalankan. Pertama program tafsir 30 juz. Yang kedua program syarah kutubus sittah. Nggak tahu program itu ada yang hadir apa tidak kalau sebab yang program kuliah Mafatihul Ilm saya agak repot ya sebagian teman-teman. Itu harus diperbaiki. Orang kalau mau istiqamah dia harus ada target belajar. Dia harus tahu harus belajar apa. Itu dia jadikan program dalam umurnya. Dia harus selesaikan ini. Jadi dia akan terus mengejar kapan sesuatu itu belum dia dapatkan. Ya begitu caranya ya. Dan itu kembali kepada guru itu hanya mengajarkan, menganjurkan. Tapi yang penting itu kembali kepada antum. Antum harus bikin program untuk diri sendiri. Bagaimana bisa mencapai target-target itu. Baik. Selesai di pembahasan ini.